berpikir yang salah itu. Yang pertama adalah terlalu banyak orang Kristen menganggap kalau dia sudah diselamatkan masuk surga, untuk apa lagi memberitakan ini? Nanti bagi dia, yang penting saya sudah selamat masuk surga kok. Masa bodoh. Mertuaku, si matuaku, orang tuaku, bapak ibuku, anakku, menantuku, cucuku, masuk neraka atau tidak itu bukan urusan gue. Yang penting saya sudah selamat, pasti masuk surga. Karena dia berpikir kalau saya memberitakan Injil, ya nanti saya dimusuhi, saya dikecilkan, bahkan saya dibunuh dan dihabisi. Mungkin juga berpikir, kalau saya bertakan Injil kepada keluarga, nanti saya akan dibilang, sok rohani loh. Ya, sok merasa paling tahu Alkitab loh. Ini pikiran yang salah dan sangat keliru. Karena sebenarnya memberitakan Injil itu tidaklah mencari gara-gara, juga tidak mencari masalah. Memberitakan Injil itu kita memberitakan kabar baik, Bapak Ibu. Bukan mencari masalah. Bukan juga mencari persoalan. Tapi paradigma yang paradigma berpikir ini yang salah ini sangat banyak dimiliki oleh orang Kristen, Bapak Ibu. Yang notabene tadi mengakunya sudah bertobat ke Yesus. Kalau dipanggil Tuhan detik ini juga langsung masuk surga. Bayangin tuh Bapak. Ini yang menjadi salah satu penghalang terbesar, rendahnya, minimnya pertobatan jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Yang kedua, lebih khusus ini dialamatkan kepada orang-orang yang sudah puluhan tahun menjadi hamba Tuhan. Sudah jadi gembala, sudah doktor teologi, master teologi, sarjana teologi, lalu dia sudah punya pelayanan, POSPI, persekutuan, apalah dan lain sebagainya. Juga dia berpikir yang salah. Buat apa saya memberitakan Injil? Cuma saya sudah banyak kok, tanpa doa, tanpa menginjil. Langsung ribuan orang yang datang ibadah setiap minggu di gereja saya. Langsung jutaan orang yang datang dalam setiap persekutuan yang saya pimpin. Belum lagi ditambah dengan pemikiran. Jangan-jangan gara-gara memberitakan Injil, gereja atau pelayanan saya ditutup bahkan dibakar. Paradigma berpikir ini banyak dimiliki oleh orang Kristen, termasuk yang sudah jadi pendeta atau hamba Tuhan. Dan ini sudah saya uji dengan menawarkan program-program latihan-latihan penginjilan ke berbagai gereja dan denominasi Bapak Ibu. Sejak dari tahun 2000 sampai dengan tahun sekarang. Berarti hampir 24 tahun. Saya selalu mengajak mereka, ayo kita buat latihan penginjilan. Ayo percaya dampingi Bapak Ibu. Sampai detail bagaimana kita mengatakan Injil kepada setiap orang. Aduh, nanti dulu lah Pak Pendeta. Buat apa saya mengikut latihan penginjilan yang dibuat oleh Pak Pendeta? Cuma saya udah banyak kok. Bahkan saking banyaknya. Ya, saya sampai buka ibadah. Sesi pertama, kedua, ketiga. Itu pun kapasitas ruangan. Tidak bisa menampung. Gitu. Lagi pula Pak Pendeta, saya dengar katanya. Kalau saya ikut-ikutan mengundi, jemaah saya ini akan kabur. Lari itu diri-diri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan gereja saya ini akan dibakar. Selama beberapa tahun saya menemukan dan mendengar banyak alasan itu dari para hamba-hamba Tuhan alias pendeta. Tapi anehnya, sedikit kembali. 25 tahun saya jadi penginjil sampai sekarang saya nggak dibakar tuh. Ya, pelayanan saya tetap juga jalan bahkan makin berkembang. Rumah saya masih ada belum rata karena ya walaupun saya katakan tadi saya tidak pernah henti-hentinya memberitakan ini. Artinya apa? Paradigma ini adalah paradigma yang dibuat oleh simbolis. Yang kalau zaman sekarang kita sebutlah istilahnya ini berita hoax.
Namun yang menjadi persoalan banyak orang Kristen yang mengamini dan mempercayainya. Itu masalah. Alasan ketiga, ini lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang tidak pernah masuk sekolah teologi, alias jemaat awam. Juga nggak mau kalah. Mereka mengatakan, Pak Pendeta, buat apa saya harus ikut menginjil? Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan lulusan sekolah teologi ya. Apalagi master teologi, doktor teologi, Nehi. Itu kan tugas-tugasnya mereka yang sudah jadi penginjil, yang sudah jadi pendeta, yang sudah STH, MTH, doktor teologi. Itu tugas mereka dong. Tugas saya hanya menikmati berkat. Jadi bukan hanya pendetanya, pemimpin rohaninya yang salah berpikirnya. Tapi juga apa? Jemaatnya 11-12. Dan itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Banyak saja. Karena apa? Tapi ya, pendetanya juga takut menginjil kok. Kalau itu dikasih oleh Kristus, Bapak Ibu bisa cek ke orang-orang yang Bapak Ibu layani tentang pun 3 poin yang saya katakan tadi. Pasti hal ini menjadi alasan mereka kenapa mereka tidak mau meletakkan ini. Yang pertama tadi, kalau orang sudah merasa bertobat tidak bisa masuk surga yang penting itu selamat. Buat apa lagi cari gara-gara? Kalau jemaatnya, gerejanya, persekutuannya sudah cukup mapan, nah biasanya juga sama. Buat apa cari masalah juga? Belum lagi Bapak Ibu, ya di sekolah teologi itu kan ada jurusan kependetaan. STH kita itu lebih kepada teologi kependetaan ya, jurusan kita itu yang satu. Ya, tapi berbeda dengan jurusan teologi dan kependetaan di STT lain, di STT kita. Bedanya di mana? Kalau di STT lain Bapak Ibu, kalau jurusan kependetaan itu, mereka menolak mata kuliah penginjilan. Kenapa? Oh kami kan gembala. Gembala katanya. Jadi karena gembala nggak usah diajarin kami tentang menginjil. Tapi kalau di kita Bapak Ibu, ya walaupun jurusan STH kita itu ada lebih kepada konsentrasi teologi dan pendeta tetap penginjilan harus ada. Bahkan Bapak Ibu ambil jurusan sarjana pendidikan Kristen, master pendidikan Kristen, harus penginjil. Karena juga sama Bapak Ibu. Saya ambil master pendidikan, juga saya menginjil kok. Saya ambil doktor ministry, juga saya menginjil kok. Saya ambil doktor teologi, juga saya menginjil kok Bapak Ibu. Artinya amanat agung itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pilih-pilih. Tuhan Yesus tidak pernah berkata dalam hal memberikan amanat agung itu, bahwa tugas penginjilan itu hanya jurusan para penginjil atau yang konsentrasi misi. Enggak ada loh itu. Tapi amanat itu berlaku umum kepada semua orang. Pergi! Jadikan semua bangsa menjadi murid. Apapun jurusanmu, program studi apapun yang kau ambil, pergi. Harus bertakan Injil. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, terlalu banyak paradigma yang salah, pola pikir yang salah selama ini yang dimiliki oleh banyak orang Kristen tentang kenapa mereka tidak berani alias takut memberitakan ini. Maka sore hari ini kita akan bongkar paradigma yang salah ini dan kita akan buang paradigma yang salah ini dan